banyak dan ramai. Kita perlu belajar rutin, yang pesertanya sedikit nggak masalah, tapi insya Allah semoga ilmu yang disebarkan dalam kajian-kajian rutin itu bisa lebih menancap dalam sanubari kita bersama. Dan di kesempatan kali ini sesuai dengan yang diumumkan dalam pengumuman di poster, kita akan belajar judulnya Menjelang Fase Terakhir Kehidupan Dunia. Menjelang fase terakhir kehidupan dunia. Ini materi yang cukup berat karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini akan berakhir, dan keyakinan ini tidak hanya dimiliki oleh kaum muslimin saja, termasuk orang kafir, Nasrani maupun Yahudi yang mereka mengakui adanya akhirat. Mereka yakin bahwa hidup ini akan berakhir. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sana ada realita dan di sana ada bagaimana cara menyikapi realita. Bagian akhir dari fase kehidupan dunia itu ada yang berkaitan dengan pribadi dan ada yang berkaitan dengan kehidupan secara umum. Kalau yang berkaitan dengan pribadi, fase akhir dari kehidupan kita di dunia adalah apa, Pak? Kematian. Sehingga kita semuanya pasti akan mati. Dan ketika kita mati, berarti kita telah mengakhiri kehidupan kita di dunia. Walaupun perjalanan hidup di dunia masih berlalu, belum berakhir. Tapi kita sebagai salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini sudah tidak ada lagi. Kita sudah mati. Oleh karena itu, di sini ada fase yang berkaitan dengan pribadi kita. Dan ada fase dari akhir kehidupan dunia yang berkaitan dengan kehidupan secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh yang ada di muka bumi ini, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan aneka kejadian yang luar biasa. Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq, "Idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat." Allah juga gambarkan di surat Al-Infitar, "Idzas sama'un fatarat." Allah juga gambarkan di surat At-Takwir, "Idzas syamsu kuwirat." Dan aneka gambaran yang Allah sediakan kepada hambanya, cerita yang Allah sebutkan, besok akan terjadi seperti itu. Langit terbelah, gunung-gunung hancur, bumi dibentangkan oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya. Allah juga sebutkan di surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Dan aneka kejadian-kejadian yang nanti akan muncul di akhir zaman. Baik. Oleh karena itu di kesempatan kali ini nanti kita akan bahas satu demi satu. Saya akan bahas terlebih dahulu akhir dari kehidupan untuk pribadi kita masing-masing, dan itu adalah kematian. Kemudian nanti jika masih ada waktu kita akan singgung tentang akhir dari kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun manusia, dia meyakini kalau dia mati. Dia pasti akan mati. Orang ateis itu yakin nggak kalau dia mati? Yakin. Karena kematian itu bisa disaksikan oleh mereka yang hidup. Dia melihat tetangganya mati, dia melihat temannya mati, dia melihat orang lain mati. Bahkan kejadian-kejadian yang misalnya berbau senjata ketika perang, dimasukkan dalam berita, dia lihat betul-betul manusia mati. Sehingga tidak ada orang sehebat apapun penyimpangannya yang dia tidak yakin kalau dia nggak mati. Yang dia nggak yakin kalau dia akan mati. Siapapun pasti meyakini dia mati. Dan dalam Islam kita diajarkan tidak hanya sebatas meyakini mati. Karena semua orang meyakini pasti dia akan mati. Tapi kita diajarkan untuk memikirkan kehidupan pasca kematian. Mati ono apa, setelah kita mati akan ada apa yang ingin kita jalani, dan seterusnya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, sebatas meyakini kematian ini dimiliki oleh setiap hamba yang dia melihat semua kejadian kematian itu. Tapi bagi seorang muslim, kita punya tambahan tugas. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup nyaman pasca kematian. Kematian pasti akan datang
walaupun seorang hamba bersembunyi di dalam gua yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin, meskipun kalian berada di dalam bangunan yang buruj. Buruj itu tower, bangunan yang tinggi. Musyayyadah, yang sangat kuat. Karena siapapun, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan pernah merasakan kematian. Nah, menjelang kematian itu ada apa jamaah? Menjelang kematian, seorang hamba diperintahkan untuk beramal. Dan amal yang diperhitungkan sebagai penentu adalah amal yang berada di bagian ujung dari kehidupan masing-masing manusia. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, atau Nabi SAW tegaskan dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh al-khawatim, oleh ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka seluruh fase kehidupan dia dianggap baik, dan sebaliknya ketika ujungnya buruk, maka fase-fase kehidupan dia disebut atau dinilai sebagai fase kehidupan yang buruk. Sehingga penentunya adalah di bagian ujung. Kita semuanya pasti punya masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu punya masa silam, manusia yang lain juga banyak punya masa silam. Namun kita tidak diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam, tapi kita diajarkan untuk menatap ke depan. Pikirkan apa yang saat ini sedang kau lakukan, dan selamatkan masa depan kamu, sehingga kamu bisa mengakhiri kehidupan ini dalam kondisi baik. Sebab kalau di ujungnya baik, maka semuanya dianggap baik. Dan sebaliknya, kalau ujungnya jelek, semuanya dinilai jelek. Kita dikenalkan dengan istilah husnul khatimah, satunya apa? Su'ul khatimah. Ada orang misalnya rajin ibadah, Pak. Dia rajin ke masjid, dia rajin ini, rajin ini. Tapi ternyata di ujung dari kehidupannya dia maksiat. Di tengah dia maksiat, dia mati. Orang menyebut apa? Su'ul khatimah. Sehingga penilaian yang ada pada orang ini adalah dia ini orang jelek, walaupun dulunya dia pernah berbuat baik. Demikianlah kondisi hamba yang dia mengalami su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kondisi manusia yang dia rajin dalam melakukan aktivitas, tapi ujungnya berbeda. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada sebagian di antara masyarakat yang mereka melakukan amaliyah penduduk surga. Melakukan amaliyah penduduk surga. Sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal 1 hasta. 1 hasta itu jarak dari mulai siku sampai jari tengah. Jaraknya hanya tinggal 1 hasta. Digambarkan oleh Nabi SAW jaraknya hanya tinggal 1 hasta. Menurut keterangan para ulama, maksudnya adalah mendekati ajal. Mendekati ajal. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai mendekati ajal. Fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlin nar. Dan dia telah didahului oleh takdir. Lalu dia melakukan amalan sebagaimana amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, di penghujung hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk neraka. Karena dia mengakhiri kehidupannya dengan maksiat. Akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada sebagian di antara manusia yang mereka rajin melakukan amalan penduduk neraka. Rajin berbuat maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Tinggal 40 cm. Maksudnya mendekati kematian. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian dia didahului oleh takdir. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, kemudian dia melakukan amalan penduduk surga, lalu dia masuk surga.
Allah berikan hidayah di akhir hayatnya, sehingga dia menjadi orang yang mau bertobat dan berbuat taat. Akhirnya di ujung kehidupannya, dia mendapatkan hidayah dari Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan inilah pelajaran yang diberikan oleh Nabi SAW, bahwa penilaian yang terjadi pada hamba ketika di dunia itu tergantung dari ujungnya. Kalau ujungnya baik, semuanya dinilai baik. Maka perjuangan kita sebagai hamba yang baik sampai kapan, Bapak Ibu? Perjuangan kita untuk jadi hamba yang baik sampai kapan? Sampai usia pensiun? Sampai mati. Seorang hamba, dia berjuang untuk menjadi orang baik, berjuang untuk menjadi orang yang taat, berjuang untuk istiqomah di atas kebaikan sampai mati. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Baik. Terutama ketika di sisa-sisa dari kehidupan kita. Sebab sisa itulah yang paling menentukan. Karena kalau orang itu disisa dari umurnya dalam kondisi baik, ada harapan besar semoga dia husnul khatimah. Terus bagaimana Pak caranya kita bisa mengetahui kalau ini merupakan sisa dari kehidupan kita? Coba kita tanya ya. Bapak usia berapa Pak? 73 tahun, Masya Allah. Kurang berapa tahun lagi Pak? Tidak tahu. Nah, kalau ini masnya usia berapa? 44. Kurang berapa hari lagi mas? Ada nggak Pak teori bahasanya yang lebih tua matinya lebih lama daripada, atau yang lebih tua akan mendekati kematian daripada yang muda? Nggak ada. Karena kematian tidak kenal usia. Sehingga nggak ada kuburan khusus umur 60 ke atas, itu nggak ada. Sebab kematian tidak kenal usia. Sehingga kalau kita bicara sisa usia itu apa sih Pak? Ya kehidupan yang saat ini kita jalani. Apa yang saat ini sedang kita jalani, itulah hakikat dari sisa usia kita. Maka setiap hamba, dia berada di sisa usianya, dan apa yang saat ini dia jalani, itulah sisa usianya. Nah, namun di sana ada peringatan yang ditekankan bagi mereka yang sudah menginjak lanjut usia. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang bagaimana kondisi penduduk neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka itu teriak-teriak ketika di neraka. Rabbana akhrijna. Lalu mereka minta kepada Allah, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu belum sempat kami kerjakan. Mereka minta untuk dikeluarkan. Agar bisa apa? Beramal saleh. Penduduk neraka, kalau dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, harapannya itu bukan bagi waris Pak. Harapannya bukan nyari harta, tapi harapannya apa? Agar mereka bisa beramal. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, Rabbana akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh yang dulu belum sempat kami kerjakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Waja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepadamu dengan masa waktu yang panjang, yang seharusnya kamu sudah bisa mengambil peringatan dari situ. Kowe kudune wis ngerti. Wis umur sakmono kok durung ngerti. Itu bahasa lainnya. Bukankah kami telah memberikan umur kepadamu dengan masa usia yang panjang, ma yatadzakkaru bihi man tadzakkara, yang seharusnya kamu bisa mengambil peringatan darinya. Waja'akumun nadhir,
dan telah datang kepadamu An-Nadhir, sang pemberi peringatan. An-Nadhir, sang pemberi peringatan. Apa yang dimaksud dengan An-Nadhir di sini? Para ulama berbeda pendapat mengenai makna An-Nadhir dalam ayat ini. Dan di antara pendapat yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan ahli tafsir, yang dimaksud telah datang kepadamu peringatan, maknanya adalah uban. Kowe dhisik kan rambutmu wis putih toh? Inji ya Allah. Kowe dhisik jenggotmu wis putih, inji. Badanmu sudah lemah, betul. Lah kok sik kaya ngono? Misalnya. Sehingga ada orang yang sudah diberi oleh Allah tanda-tanda dia itu sudah berada di ujung dari kehidupan dunia. Tapi dia belum berubah. Semangatnya untuk nyari harta masih dominan. Orientasi dia untuk mengumpulkan duit masih sangat tinggi. Kemudian interaksi dia dengan orang lain belum ditata dengan rapi. Padahal sudah banyak peringatan yang datang kepadanya. Kalau turu wis pegel linu, nek melaku lara kabeh, kilungguh ora jenak, maka nek pengajian golek senderan. Alek rena nyender pemeng ya Pak. Makanya nyender itu identitas ya. Baik. Nah, peringatan-peringatan itu sudah kita rasakan Pak. Namanya fisik ya Pak. Makin lama itu makin sempurna atau makin melemah Pak? Melemah. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah ciptakan manusia min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah, kemudian Allah jadikan dia lebih kuat, semakin kuat, kemudian setelah kuat Allah jadikan dia melemah lagi dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah ciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan itulah lutfullah, bagaimana cara Allah menyikapi hamba dengan lembut. Sehingga peringatan itu tidak diberikan dengan keras, tapi peringatan itu diberikan dengan bertahap. Badan mulai beruban, rambut mulai beruban, badan mulai melemah. Yang seharusnya orang sudah mulai sadar, sebentar lagi kita mau pulang untuk selamanya dan tidak akan kembali. Nah, kalau sudah mau pulang untuk selamanya, mengakhiri dari kehidupan dunia, terus persiapannya apa Pak? Persiapannya sebagaimana ketika orang mau pulang. Dia membawa bekal. Persiapannya dia membersihkan dirinya dari kotoran. Persiapannya dia semakin dekat dengan yang punya akhirat, agar nanti disayang oleh zat yang memiliki akhirat. Itulah persiapan yang harus dilakukan. Terutama jamaah, coba Anda lihat bagaimana cara Islam mengajarkan kaum muslimin sebelum menghadap Allah. Bapak kalau mau salat, ibu kalau mau salat, ngapain yang harus dilakukan? Ya? Bersuci. Yang ada najisnya, dihilangkan dulu najisnya, dibersihkan najisnya. Yang dalam kondisi hadas, dibersihkan hadasnya dengan cara mandi, atau wudu, atau tayamum. Barulah kita menghadap Allah dalam kondisi suci dari najis dan suci dari hadas. Kita sholat. Bagi mereka yang mau beribadah di titik kiblat, persiapannya lebih panjang Pak. Ngambil mikot dulu, lalu dia memakai kain ikhram, meninggalkan semua larangan-larangan ikhram. Kemudian dia beribadah di titik kiblat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapannya lebih panjang. Demikianlah kita diajarkan. Maka seorang hamba sebelum menghadap Allah berpulang kepada Allah Ta'ala untuk selama-lamanya, dia harus mensucikan dirinya dari apa? Noda-noda dosa. Bersihkan diri kita dari noda-noda dosa. Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya, sebagaimana ketika kita mau menghadap Allah ketika mau salat, ketika menghadap Allah dalam ibadah yang kita lakukan di titik kiblat, maka kita ketika mau menghadap Allah untuk berpulang selamanya, bersihkan diri kita dari aneka dosa dan maksiat. Caranya pripun Pak? Cara yang pertama, rajin berbuat ketaatan dan banyak beristighfar.
Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum mengakhiri hayat beliau untuk banyak bertasbih dan beristighfar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang Fathu Mekah dan kemenangan, dan kau lihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Perintah Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Rabbmu dan banyak memujinya. Wastaghfir, dan perbanyaklah istighfar kepadanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa sajada qala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau sering membaca kalimat ini. Nabi SAW ketika rukuk dan sujud di akhir hayat beliau itu sering membaca kalimat ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yu'awwilul Qur'an, beliau mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya adalah mengamalkan isi dari perintah Al-Qur'an. Ini seorang nabi yang itu diajarkan oleh Allah Ta'ala ketika mau mengakhiri dari kehidupan beliau, karena surat An-Nasr, Idza jaa nasrullah, itu turun ketika kapan? Turun ketika Haji Wada. Atau turun sebagai surat terakhir itu yang turun kepada Nabi SAW. Ada ayat terakhir turun dan ada surat terakhir turun. Turun kepada Nabi SAW di bagian akhir. Sehingga beliau diajarkan untuk mengakhiri dari kehidupanmu, perbanyaklah memuji Allah dan beristighfar kepada Allah, karena sebentar lagi beliau akan kembali kepada Allah untuk selamanya. Umatnya juga diajarkan demikian. Kita mau pulang Bapak Ibu, maka sebelum pulang bersihkan dulu jiwa dan raga kita dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepadanya. Baik. Selanjutnya, upaya yang bisa kita lakukan ketika di penghujung kehidupan adalah memperbaiki diri di bagian akhir dari kehidupan. Memperbaiki itu bisa maknanya adalah apa yang belum benar tolong segera diluruskan. Apapun bentuknya. Misalnya, saya kok merasa Pak, sholat saya kayaknya belum benar. Kerasa kaya ngono, alhamdulillah, itu awal dari datangnya hidayah. Merasa belum apa? Belum sempurna. Karena kita ini penuh dengan kekurangan. Kita ini penuh dengan kesalahan. Maka kita ketika merasa bahasanya masih banyak yang kurang dari ibadah yang kita lakukan, masih banyak yang kurang dari ketaatan yang kita lakukan, itu awal dari membuka diri untuk menerima hidayah. Tapi wong nek wis krasa paling bener, susah untuk diubah. Pak nyuwun sewu Pak, salate Bapak keliru. Kowe kira kok nilai saya, awakmu dudu Tuhan. Nah, misalnya, kok menilai ibadah saya? Ada banyak orang yang ketika dikoreksi dia nggak mau. Dan ketika diluruskan dia nggak mau. Mohon maaf ya, banyak orang yang ketika sholat di masjid itu masih belum baik. Misalnya tentang bagaimana cara gerakan yang sesuai sunnah Nabi SAW, tentang bagaimana bacaan-bacaan dzikir yang sesuai sunnah, bagaimana cara khusyuknya, masih banyak yang kurang. Memperbaiki di usia senja artinya merasa bahwa kita masih banyak yang kurang sehingga ada upaya untuk memperbaikinya. Ada seorang ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Beliau ini terkenal ya, sezaman dengan Imam Malik. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala itu pernah ketemu dengan seseorang yang usianya 60 tahun. 60 tahun Pak ya. Bapak sudah 73 ya, jauh di atasnya. Lalu Fudail bertanya kepada orang ini, "Kamar 'alaika minas sana?" Bapak usianya berapa? Sitina sanatan. Usia saya 60 tahun. Kemudian Fudail menyampaikan, "Anta tasiru ila rabbika sitina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun
sebentar lagi mau sampai. Nah, kita hidup ini kan hakikatnya melakukan perjalanan menuju Allah. Ada yang sudah melakukan perjalanan selama 70 tahun. Ada yang sudah melakukan perjalanan selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Nah, orang melakukan perjalanan selama puluhan tahun, berarti kan sebentar lagi mau sampai. Kita semuanya sebentar lagi mau sampai. Spontan orang ini langsung sedih dan beliau mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sedikit engkas, aku harap mati. Sebentar lagi saya mau mati. Famal khilah, lalu apa yang harus aku lakukan? Kemudian Fudail mengingatkan, siapa yang yakin kalau dia akan mati, maka dia harus yakin annahu mauqufun baina rabbih. Dia akan berada di hadapan Rabbnya. Wa annahu mas'ulun, dan dia akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang ini makin gemeteran. Tolong ajarkan kepadaku gimana caranya agar aku bisa selamat ketika aku menghadap Allah. Lalu Fudail rahimahullah menyampaikan sebuah nasihat emas, Pak. Layak untuk ditulis dengan air mata, Pak. Gimana kalimat nasihatnya? Beliau menyampaikan, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Perbaikilah hidupmu di sisa usiamu, maka kau akan diampuni dosa-dosamu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu belum berubah di sisa usiamu, masih sering berbuat jahat, sering berbuat jelek, masih banyak yang kurang dalam aktivitas ibadahmu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum oleh Allah dengan dosa-dosamu di masa silam dan dosa-dosamu di sisa usiamu. Sehingga kunci untuk bisa mendapatkan ampunan adalah ketika seorang hamba memperbaiki sisa usianya. Perbaikan bisa kita lakukan dengan cara coba kita menghisap diri kita. Dari waktu yang kita miliki ini untuk organ lisan, Pak. Lisan ini lebih banyak dipakai untuk zikir atau untuk mengucapkan sesuatu yang nggak ada makna, atau untuk berbuat dosa. Sudah kita ukur. Pak, kayaknya Pak, saya ngomong sehari-hari itu yang isinya zikir cuman sekian menit. Yang isinya baca Quran cuman sekian menit. Lebih banyak ngobrol ngalor ngidul, apalagi kalau sudah urusan politik. Membahas politik, poligami. Membahas poligami, terus poli-poli yang lain. Itu orang kalau sudah bahas seperti itu, rano pucuk, nggak ada ujungnya. Ribut aja isinya cuman pembahasan yang nggak ada nilai pahalanya. Bahkan mohon maaf, kadang dominan bernilai dosa. Coba bisa dipakai untuk ngukur ya. Misalnya, yang biasanya seneng gerenengan itu yang mana? Kok seneng gerenengan? Seneng gerenengi itu yang mana? Bapak atau ibu? Hah? Semua. Sehingga ada sebagian orang yang dia punya hobi gerenengi orang lain. Ngerasani orang lain. Lebih banyak mana sih lisan ini kita pakai untuk ngerasani orang lain dengan kita pakai untuk memuji Allah dan berzikir kepada Allah? Banyak di antara kita yang mengakui kayaknya yang pertama lebih banyak, Pak. Baik, berarti lisan kita lebih sering dosa daripada berbuat taat. Itu baru lisan. Pindahkan sekarang. Naik ke mata. Lebih banyak mana mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang berpahala atau melihat sesuatu yang nilainya dosa? Wah, ini tergantung posisi Pak Ustadz. Maka posisi menentukan prestasi. Sehingga kalau mata itu ada di dalam masjid, insya Allah aman, Pak. Karena yang dilihat karpet. Tapi kalau mata sudah berada di mall, mata berada di pasar, mata berada di jalan, dan seterusnya, ini mungkin akan lebih dominan maksiat. Cuman sayangnya yang lebih disenangi orang tuh tempat-tempat yang kayak apa? Yang kayak tadi. Bosan nih ngomong terus. Nah, mau kemana? Jalan-jalan. Sampai ini wis ubanan kok saya ngejak kayak gini.
Bukankah Bapak telah datang peringatan? Bapak saya senang dolanan yang mall misalnya ya. Yang seharusnya dia sudah mulai harus betah di dalam masjid, sudah mulai harus betah di tempat-tempat ibadah, tapi dia nggak betah di tempat seperti itu. Makanya kadang ada kajian misalnya, baru subuh ngaji, lo milih mulai turu. Ada yang kayak gitu Pak? Banyak. Kenapa? Dia nggak betah di tempat yang di situ ada pengajian, dia nggak betah di tempat yang dia bisa berzikir, sehingga koncone kok sudah mulai melu mulai. Coba sekarang mulai dibuat tempat kita bisa merasakan nyaman, mulai diajarkan untuk diri kita masing-masing ya, diganti dari yang sebelumnya cuma senengane nonton TV, nyekrol HP, nyekrol HP Pak ya. Begini, sering nggak kayak gitu? Sering. Saya pernah menjenguk orang yang sakit Pak, sakitnya parah. Beliau stroke, hanya tinggal bisa berada di atas kasur. Kalaupun ke toilet, ya itu harus dipapah oleh 2 orang. Kemudian saya menjenguk beliau dan karena beliau sempat sangat sedih karena kehilangan teman-temannya yang biasanya ngumpul bareng teman-temannya, sekarang hanya bisa tinggal di rumah. Lalu saya sempat menyarankan, insya Allah ada hiburan yang Bapak bisa lakukan. Apa itu? Kajian. HP Bapak dipenuhi dengan kajian. Rasakan lezatnya mendengarkan tausiah, lezatnya mendengarkan Al-Quran dan seterusnya. Lah piye carane? Boleh saya minta, saya pegang HP-nya? Silakan. Tak setting HP-nya ya. Tak downloadkan kajian-kajian atau apa. Dah, begitu saya buka YouTube Pak. Masya Allah. Ternyata di situ kan ada apa istilahnya? Historinya. Loh, Masya Allah, historinya kok kayak gini. Ya, langsung dihapusin nih, tak hapus. Ini bahaya ini. Dalam posisi beliau sudah sepuh ya. Usianya 70-an, dalam kondisi stroke. Nah, itu kan kudunya wis sadar ya. Ya, nanti kan barangkali bisa sembuh, bisa main bal-balan lagi. 70 stroke kok seangan-angan bal-balan gitu. Mungkin bisa pit-pitan, Pak, 70 stroke, berharap sembuh bisa pit-pitan. Ya mungkin bisa ya. Peluangnya ada nggak? Ada, tapi kecil. Seharusnya kan sudah di usia lanjut, sudah banyak fisik yang lemah dalam kondisi sakit seperti itu, sudah mulai mikir persiapan untuk pulang. Tapi kadang obsesi manusia untuk saya pengen sehat. Nanti kalau sehat, saya mau sepedaan, saya mau kesini. Dia sudah nggak sadar dengan usianya. Wajah aku menadhir padahal sudah datang peringatan baginya. Nah, seperti ini perlu dilatih. Kalau orang tidak pernah latihan memindahkan kenikmatan dari kenikmatan fisik ke kenikmatan batin, sulit bagi dia untuk merasakan kenikmatan batin. Karena kan kenikmatan itu ada 2 ya. Kenikmatan fisik waktunya lebih pendek. Loro untu siji. Walaupun makanan itu nikmat di depan Anda, mau makan nggak? Enggak. Itu baru dicabut oleh Allah sebagian nikmatnya. Gigi 1 sakit, di depan ada sate, tongseng, duren, ratuyan kabeh. Sudah. Baru 1 gigi yang sakit. Apalagi kalau sudah lanjut usia. Wes ra iso ngunyah. Ya mangan daging dimut. Daging kok dimut toh Pak? Lah wes ra iso ngunyah. Tapi harapan dia untuk bisa menikmati itu pengen seperti anak-anak muda. Jadinya sampai ada yang orang tua itu iri. Aku iri Mas kalau sing nom. Lah sampean dhisik tau nom to Pak. Tapi dhisik pas nom rano kaya ngene Mas. Isane tuku saiki nek wis tuwa. Masya Allah. Baik, sudah mulai saatnya kenikmatan itu dipindah. Dari kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Cara mindahnya gimana? Bapak coba berlatih untuk merasakan kenikmatan yang suasananya ada di batin. Zikrullah itu nikmat nggak Pak? Bagi mereka yang bisa merasakan nikmat batin zikrullah. Salat itu nikmat nggak? Kok berat kalian jawabnya? Salat itu nikmat nggak? Sangat nikmat. Bagi mereka yang bisa merasakan. Bagi yang belum bisa merasakan, salat rodok suwe saya ya protes. Sehingga salat tarawih kok imamnya rodok suwe gitu.
Berapa? Salam disian. Dia lebih milih golek masjid yang cepat kono wae. Karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya salat. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya ngaji, dia tidak bisa merasakan nikmatnya baca Quran, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ilmu. Maka dalam kondisi semacam ini, ketika dia tidak bisa merasakan nikmatnya itu semuanya, dalam pikiran dia nikmat itu hanya fisik saja. Padahal itu ada waktunya. Dalam kondisi tertentu kenikmatan fisik sudah tidak mampu dipaksakan. Tapi kenikmatan batin sebenarnya nggak putus. Bagi mereka yang sudah terlatih untuk melakukannya. Maka dalam kondisi ketika sudah nggak bisa makan enak, nggak bisa tidur nyenyak, sudah nggak bisa jalan-jalan, tapi dia bisa merasakan kenikmatan ketika mendengarkan kajian. Sehingga di rumah, walaupun dia berada di atas kasur, nyetel kajian, rasanya adem, nyaman. Itulah kenikmatan batin. Nah, seperti ini butuh dilatih. Perbaiki kondisi kita dengan cara melatih bagaimana nikmat fisik bisa diarahkan ke nikmat batin. Karena nikmat batin ini nggak ada ujungnya. Ujungnya kematian. Orang sakit bisa merasakan kenikmatan batin. Baik. Kemudian bagian akhir ya dari kehidupan manusia adalah kematian, dan kematian itu sekali. Kematian itu sekali. Tidak mungkin ada kematian dua kali. Tapi ceritanya Pak, katanya ada orang yang mati berkali-kali. Oh, itu mustahil. Kalau mati suri itu bukan mati. Itu pingsan gitu. Bukan mati. Tapi dia bisa bercerita ketika bangun, ketika dia sadar bisa bercerita. Sebagaimana orang mimpi. Orang mimpi melihat hal-hal aneh mungkin nggak? Mungkin. Tapi yang lebih penting adalah dia gimana caranya agar kematian yang sekali itu dalam kondisi terbaik. Ada beberapa keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ciri mati yang terbaik. Misalnya mengucapkan la ilaha illallah. Beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Contoh yang lain, mati ketika sedang berbuat ketaatan. Mati ketika sedang sholat, mati ketika sedang sujud, dan seterusnya. Tapi ini semuanya tidak bisa dikondisikan. Aku pengen mati dalam kondisi sujud. Caranya gimana Pak ya? Apa tak sujud terus sampai mati? Karena habis nafasnya. Misalnya sujud sambil tahan nafas. Ya tidak demikian, nanti jadi bunuh diri kalau gitu. Karena kematian itu kondisinya seperti apa mengikuti kebiasaannya. Berarti ada muqaddimahnya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang punya kebiasaan ketika hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan itu. Sehingga mereka yang punya kebiasaan mondar-mandir ke masjid, sering melakukan sholat, semoga nanti dia bisa mengakhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaan itu. Baik. Dan jangan lupa untuk minta kepada Allah. Minta apa? Amal yang terbaik di bagian ujung. Ada satu doa yang mungkin Bapak Ibu bisa rutinkan. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku ada di penghujungnya. Itu sama dengan kita minta husnul khatimah. Kita minta agar dianugerahkan oleh Allah Ta'ala amal yang terbaik di penghujung kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biasanya gimana? Sarapan. Jamaah diberi. Oh baik. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Hidup baik yang diatur kita hidup baik, maka kita akan masuk neraka. Maka juga ekonomi kita akan menjadi
abadi apa mungkin Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang dulunya beramal baik, lalu di penghujung kehidupannya dia melakukan amal jelek, kemudian dia masuk neraka. Masuk neraka di sini abadi atau bagaimana? Tergantung kondisi amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya. Kalau amal buruk yang dilakukan di penghujungnya itu amalan yang bisa menghilangkan iman, amalan kekufuran. Contohnya apa, Pak? Murtad. Ini mohon maaf, orang murtad itu jadi tren sekarang. Terus diberitakan alasan kenapa artis ini pindah agama, alasan kenapa tokoh ini pindah agama, kenapa ini pindah agama. Islam tidak rugi ketika dia keluar dari Islam. Sehingga misalnya ada pejabat, orang yang sangat kaya misalnya, lalu dia murtad, apakah agama Islam rugi? Tidak, Allah tetap maha kuasa, walaupun hambanya tidak mau taat kepadanya. Dan kadang ada kesan seperti itu, untuk membuat sedih kaum muslimin, orang-orang yang murtad itu di blow up di berita. Terutama mohon maaf ya, para wartawan-wartawan yang ateis, banyak wartawan yang ateis. Wartawan ateis, wartawan anti agama, wartawan anti Islam, terutama Islam yang jadi sasaran. Karena hanya kaum muslimin yang komitmen agamanya itu masih terjaga. Maka mereka kalau ada berita tentang murtadnya A, murtadnya B, itu diangkat di permukaan. Gimana caranya biar banyak kaum muslimin yang sedih. Dan terutama biar nanti diikuti. Sehingga dia menyebarkan keburukan untuk ngajak orang bareng-bareng melakukan keburukan. Kalau sampai murtad, ya nanti abadi di neraka. Kemarin saya dapat berita ini, Pak. Kejadiannya ada di Malang. Ada seorang khatib yang meninggal dunia. Lalu takmir dapat info bahwa si A yang biasanya khutbah di masjid itu, punya jadwal rutin khutbah, meninggal dunia. Akhirnya takmir layat ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata dia ditangani dengan cara Hindu. Apa namanya? Ngaben ya? Hah? Ngaben. Jadi jenazahnya itu dingrukti, ditangani dengan cara Hindu. Loh, kok ditangani Hindu kenapa? Beliau ini beragama Hindu. Sejak kapan? Sudah lama dia itu pindah ke agama Hindu. Sehingga selama ini itu mungkin jadwal sudah bertahun-tahun ya. Dia khutbah dalam kondisi beragama Hindu dan dia nggak pernah lapor kalau dia sudah murtad. Sementara masyarakatnya nggak ada yang tahu. Nah itu terus gimana? Dulunya Muslim, kemudian dia mungkin pinter bicara, pinter ceramah, punya jadwal khutbah. Terus dia murtad berubah jadi Hindu, tapi jadwal khutbah belum hilang terus. Ya kan ini sumber pendapatan dia mungkin ya. Makanya dia nggak mau putus. Sampai akhirnya dia mati, dilayati oleh takmir, ternyata jenazahnya ditangani dengan cara Hindu. Subhanallah, keajaiban Indonesia. Sehingga yang seperti ini mungkin saja terjadi. Nah, kalau kayak gini caranya, maka dia abadi di neraka. Ada seorang ulama, Pak. Ulama ini, Pak. Dia nulis buku yang sangat bagus. Buku itu 2 jilid. Saking bagusnya buku ini membantah kelompok Syiah. Saking bagusnya buku ini sampai dikomentari oleh ulama yang lain, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Namun di akhir hayatnya dia jadi ateis. Dan memperjuangkan ateis, mendakwahkan ateis. Padahal dulunya ahli tauhid, mengarang buku tentang tauhid yang sampai dikomentari dia telah membeli surga dengan kitabnya. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia salah satu ulama dulu, kemudian murtad dan jadi ateis. Baik, silakan di belakang. Baik. Ada pertanyaan, apakah seorang muslim yang sering melafalkan la ilaha illallah dia nanti akan mendapatkan husnul khatimah dan dipermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Ya ada harapan.
tapi tidak bisa dipastikan. Karena kita tidak tahu akhir dari seluruh kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu gimana nanti ujung kehidupan saya. Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana ujung kehidupannya. Cuman kita punya harapan semoga dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan nanti mengantarkan kita untuk dapat husnul khatimah. Dengan semua ketaatan yang ada. Baik bentuknya zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, istighfar, maupun yang lainnya. Karena ketaatan yang rutin dilakukan, insya Allah semoga membekas bagi pelakunya. Namun itu pun perlu diperhatikan tentang kualitas keikhlasan. Karena terkadang ada orang yang penampilan dohirnya seperti orang taat, namun dia pamrih. Nah, ketika dia pamrih, Allah tunjukkan di bagian akhir hayatnya. Sehingga di akhir hayatnya gimana? Ketika dia sadar, ketika dia pamrih di akhir hayatnya, Allah tidak kasih hidayah. Apa yang menjadi kebiasaan baik dia di masa silam, dia hilangkan semuanya, dia tinggalkan semuanya. Sebaliknya dia justru melakukan amal buruk di akhir hayatnya. Baik. Cuman begini ya. Ini satu prinsip. Kita itu akan dihisap dengan amal kita masing-masing. Bukan dengan amal orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Dan orang tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kecuali sesuai apa yang dia kerjakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, ada sebagian orang yang punya keyakinan kayak gini. Yang penting dadi wong muslim ki ya wis tau syahadat walaupun ping pisan seumur hidup. Nah, sudah ra salat ra poso ora apa-apa, sing penting nanti nek mati ditahlilke. Nah, sehingga mati melbu tahlil. Nah, keyakinan seperti ini banyak. Sehingga masyarakat kita jadinya menggantungkan kepada perbuatan orang lain. Engko nek aku mati ya ditahlilke. Terus nek ditahlilke, nek ditahlilke mesti mlebu swarga to, Mas. Padahal orangnya enggak pernah sholat. Dan ini banyak sekali, Pak. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia enggak pernah sholat. Kalau puasa bawa sepeda ngerokok ke sawah itu kalau ngerokok. Raposo, terang-terangan raposo. Tapi dia punya keyakinan, so aku nek mati kan KTP ini muslim. KTP ini Islam. So aku nek mati ya, kok ditahlilke tonggo-tonggo, nek ditahlilke masuk surga. Ini keyakinan bahaya. Ya sama seperti penganut agama sebelah. Antara yang rajin ke tempat ibadah dan yang enggak rajin, balasannya sama. Dua-duanya masuk surga. Karena sudah ada sang juru selamat yang akan menghapus seluruh dosanya. Apa bedanya antara yang rajin dan yang enggak rajin? Mending enggak rajin. Agama-agama permisif seperti ini berbahaya. Maka dalam Islam kita tidak diajarkan demikian. Jadilah hamba yang rajin untuk berbuat ketaatan dengan ikhlas. Semoga dengan itu akan mengantarkan diri kamu untuk mendapatkan husnul khatimah. Baik dengan rajin baca tahlil, dengan rajin baca tahmid maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap ya. Sekarang jam 5:30. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.